Oke, Halo boleh Pak Prigi, dimulai. selamat siang Pak. Selamat siang, Safira. Iya, sebelumnya perkenalkan dulu ya Pak, nama aku Safira Maharani dari Social Media Intern West for Change. Kali ini bakalan jadi host untuk bincang-bincang tanya jawab sama Pak Prigi nih tentang Oke. perspektif Bapak mengenai pelestarian sungai dan wilayah perairan di Indonesia. Ya, Sebelumnya apa kabar nih Pak? baik-baik. Saya sehat-sehat. Ini saya sedang di Banda Aceh ini. Oh, oke. Pak, oke langsung aja kita mau ke pertanyaannya ya Pak Oke. ya. Ya. Karena menarik banget, tadi aku udah baca-baca sedikit tentang Pak Prigi. Bapak nih mendapatkan Goldman Environmental Prize dari Yayasan San Francisco ya Pak. Tentunya Iya, kalau betul. misalnya dapat kayak gitu bukan tanpa alasan. Nah, Iya. jadinya saya mau tanya ini Pak, kira-kira apa sih Pak motivasi Bapak hingga memutuskan untuk menjadi aktivis lingkungan dan juga sampai akhirnya mendirikan Ekoton ini? Ya, sebenarnya ini kan motivasinya tidak ada jadi memang alami begitu ya. Sebagai seorang biologiawan, kemudian saya melihat banyak problem kerusakan lingkungan, kerusakan sungai, kerusakan istilahnya itu media lingkungan itu kemudian menjadi tercemar begitu. Dan saya punya pengetahuan tentang bagaimana dampak pencemaran itu kemudian bisa merubah ekosistem. Jadi kemudian ya dengan pengetahuan yang saya miliki, kemudian dengan problem lingkungan di Indonesia yang semakin tahun-tahun 98, 99, 2000 itu kan orang tidak peduli gitu ya. Kemudian banyak aktivitas yang membuat rusaknya lingkungan. Maka dari situlah saya ingin berbuat sesuatu lah, ingin do something, kemudian ingin yang terpenting itu menjadi bermanfaat gitu. Jadi apa yang saya punya, pengetahuan yang saya miliki itu bisa bermanfaat untuk Indonesia, untuk lingkungan kita begitu. Itu motivasinya mungkin yang yang kuat lah di dalam yang saya lakukan selama ini begitu. Betul Pak. Emang kalau misalnya ngelihat nih, kalau misalnya nggak banyak orang yang peduli sama lingkungan, bakalan makin hancur ya Pak ya ke depannya. Yoi. Lingkungan ini. Nah, kan kalau misalnya kita Yoi. ngelihat kiprah Bapak nih di dunia lingkungan untuk menyelamatkan lingkungan, khususnya area sungai seperti membuat kampanye untuk menghentikan kebiasaan orang membuang popok ke sungai seperti yang dikampanyekan oleh film dokumenter Pulau Plastik begitu ya Pak ya. Iya. Kemudian Bapak juga sampai melakukan tes feses untuk mengecek mikroplastik yang ada dalam tubuh manusia dan juga sebagainya. Oke, menurut Bapak, kira-kira seberapa besar sih Pak dampak pencemaran plastik di sungai berdasarkan pengalaman Pak Prigi? Iya, kita harus paham dulu ya, kita harus tahu dulu kalau Indonesia ini hampir 85% itu bahan baku air minum kita itu dari air permukaan. Jadi bisa dibayangkan air minum kita itu dari sungai, paling banyak kan permukaan air sungai. Kemudian air sungai ini kemudian kita juga tahu, kita setiap tahun itu menghasilkan sekitar penduduk Indonesia itu setiap tahun menghasilkan 8 juta ton sampah plastik ya. Tapi pemerintah tidak mampu mengelola semuanya, hanya mampu mengelola 3 juta ton. Sehingga kemudian ada 5 juta ton sampah plastik yang nggak terkelola. Itu lari ke sungai, dibakar gitu ya. Sekitar 2,6 juta ton itu lari ke sungai, dibuang ke sungai. Baik langsung maupun tidak langsung. Dan kemudian sekitar ada tambahan di pesisir sehingga menjadikan 3,4 sampai 3,5 juta ton itu setiap tahun dibuang ke sungai. Terbuang ke laut begitu ya. Jadi dari 8 juta ton, pemerintah cuma bisa mengelola sekitar 3 juta ton, 5 juta ton nggak dikelola. Sebagian besar lari ke sungai, kemudian berakhir ke laut. Sehingga kemudian kita menjadi negara penyumbang terbesar, kedua setelah Cina ya, negara di dunia yang menyumbangkan sampah plastik gitu. Kemudian jangan lupa kita ini hidup di daerah tropis, di mana paparan matahari itu sangat kuat, dan kita punya 2 musim ya, musim panas 6 bulan, musim hujan 6 bulan. 2 musim ini membuat partikel plastik itu mudah terfragmentasi. Jadi plastik yang terbuang ke laut, terbuang ke sungai itu dia mudah pecah menjadi serpian-serpian kecil yang disebut mikroplastik. Beda dengan di Eropa ya atau di Amerika itu, yang dia punya 4 musim. Sehingga proses pecahnya plastik
dari makro menjadi mikro itu memang akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi di Indonesia ini kan bayangkan kemudian plastik itu kena panas selama setengah tahun gitu ya. Dia akan menjadi lebih apa ya, rapuh begitu. Itu yang kemudian menjadikan kita menjadi banyak kita jumpai mikroplastik. Jadi temuan kami sudah sekitar 38 sungai yang ada di Indonesia ini sudah terkontaminasi oleh mikroplastik. Jadi dampaknya kemudian ya kalau kita bicara dampak, mikroplastik itu sama atau menyerupai plankton begitu. Jadi ikan menganggap mikroplastik itu plankton, sehingga kemudian dia akan termakan gitu ya. Jadi temuan kami itu 80% ikan-ikan di Jawa itu mengandung mikroplastik. 80% dalam lambung ikan itu mengandung mikroplastik. Ini yang sangat berbahaya karena memang mikroplastik ini terbuat dari bahan berbahaya. Kemudian ada bahan-bahan tambahan aditif yang ada sekitar 10.000 ya. Yang paling bahaya itu ada bisphenol A, ada phthalat, ada pigmen warna. Ini yang kemudian dia bersifat istilahnya itu endocrine disrupting chemical gitu. Jadi dia itu menjadi senyawa yang mengganggu hormon kita, dia menyerupai estrogen gitu. Ini yang kemudian mengganggu sistem hormon manusia. Maka ada obesitas, ada kemudian kekurangan hormon insulin, kemudian perkembangbiakan, reproduksi gitu ya. Sehingga kemudian ini kemudian bisa menimbulkan efek serius pada kesehatan, apalagi 22 Maret kemarin kita ada informasi terbaru kalau mikroplastik itu sudah ditemukan dalam darah manusia. Artinya apa? Sampah plastik yang kita buang itu sudah bertransformasi ya, berpindah gitu ke dalam, tidak hanya dalam feses tapi dalam darah sekarang. Jadi kami juga tahun 2018 itu meneliti sekitar 100 responden begitu ya, 1 sampel kita ambil fesesnya 10 gram, ternyata di dalam feses semua sampel yang kita ambil mengandung mikroplastik. Jadi apa yang kita buang akan kembali ke dalam tubuh kita, akan kita makan begitu. Jadi itu yang kemudian kita aktif melakukan kampanye kepada masyarakat agar kemudian kita lebih bijak kemudian lebih mengurangi pola konsumsi plastik sekali pakai begitu. Jadi wajar ya Pak kalau misalnya ada beberapa penyakit nih yang misalnya menyerang manusia, sebenarnya itu dari apa yang mereka buang ya Pak. Karena kalau tadi yang Pak Prigi bilang 80% ikan itu sudah terkontaminasi dengan mikroplastik, semuanya kan ikan-ikan tersebut akan kita makan juga ya sebenarnya ya. Betul, memang ada yang bilang mana kan plastik dimakan ya, terus sebenarnya lambungnya kan dibersihkan. Jadi kemudian plastik nggak akan mungkin masuk dalam tubuh kita gitu ya. Tapi jangan lupa, jadi ada kemarin tahun 2020 itu ya, WWF Global itu menunjukkan kan setiap orang itu yang mereka survei itu dalam waktu 10 hari, mereka itu mengkonsumsi plastik itu setara dengan 2 kartu ATM beratnya gitu. Hampir sekitar 10 graman gitu ya, 100 graman gitu. Itu dikonsumsi setiap 10 hari gitu loh. Jadi dari mana? Ya dari air yang kita konsumsi, apalagi 93% air dalam kemasan mengandung mikroplastik, udara kita, makanan kita gitu. Kemudian saya ingin menunjukkan lagi, sebenarnya yang menjadi bahaya adalah karena mikroplastik ini bersifat hidrofob dia. Dia punya ikatan terbuka. Sama seperti saya gambar sama identik dengan ini mikrobit. Kalau kita pakai scrub ya, itu kan ada kayak kasar-kasar itu. Itu namanya bagian dari mikroplastik. Fungsi dari mikrobit scrub ini adalah untuk mengangkat sel mati, mengikat kotoran dalam kulit, mengikat minyak gitu ya. Sama, itu kemudian saat dia dilepas ke air, maka sifatnya juga sama, dia akan mengikat polutan di air itu. Jadi 93% sungai kita kan tercemar logam berat, tercemar bahan-bahan kimia obat, kemudian pestisida, klorin. Itu kemudian begitu mikroplastik ada di dalam, maka dia akan terserap. Jadi polutan-polutan di air itu akan berkumpul gathering di mikroplastik tadi itu. Bahkan terakhir ada bulan lalu itu adalah ditemukan adanya mikroplastik itu menjadi media tumbuhnya bakteri patogen. Mikroplastik yang sudah seperti transporter tadi, seperti bis kota ya, dia mengikat atau memasukkan semua kotoran tadi itu, ya polutan deterjen, logam berat, itu masuk dalam tubuh kita. Dan tubuh kita itu dilepas begitu.
Jadi selain plastik itu memang plastiknya akan keluar lagi melalui feses, tapi juga jangan lupa dia membawa polutan. Dia membawa semua senyawa beracun yang masuk dalam tubuh kita, itu yang berbahaya gitu. Itulah kemudian menjadikan gangguan hormon itu. Jadi ada jurnal yang menarik itu menunjukkan sejak tahun 50 sampai tahun 2010 terjadi penurunan kualitas dan kuantitas sperma lelaki di Eropa dan di Amerika. Kenapa? Karena mereka terlalu sering mengkonsumsi ya makanan yang dibungkus dalam packaging plastik gitu. Jadi itu yang kemudian menjadikan kontaminasi plastik, bahan-bahan plastik tadi ke dalam makanan kita. Apalagi kita di Indonesia, kita ini kan kayak makan soto, bakso, ya kan semua kan dibungkus plastik panas ya. Plastik itu kan. Panas itu kemudian juga lontong. Ada orang sebagian juga menggunakan lontong dengan plastik. Kemudian juga orang menggunakan styrofoam. Itu kan ada senyawa stirennya yang itu bisa mengkontaminasi makanan dalam tubuh kita. Jadi kita lebih memperhatikan aspek ekonomis ya, murah kan gitu, lebih murah, lebih hemat, lebih praktis. Tapi kita tidak berpikir pada dampak kesehatan. Ini yang sekarang nanti akan kita rasakan ke depan akan meningkat lah biaya pemulihan kesehatan atau biaya pengobatan gitu ya untuk memulihkan penyakit-penyakit yang kita derita akibat tadi terlalu sering mengkonsumsi atau berinteraksi dengan makanan yang di-packaging dengan plastik begitu. Begitu Safira. Kelihatannya simpel dilakukan sehari-hari, padahal sebenarnya kalau buat jangka panjangnya itu bahaya banget ya Pak ya. Jadi emang sebenarnya solusi utamanya adalah orang bisa harus bijak menggunakan packaging seperti apa, menggunakan misalnya mengurangi penggunaan sampah plastik dan sebagainya biar nggak balik lagi ke tubuh mereka. Seperti itu. Kemudian dari banyak hal yang udah Pak Prigi lakuin, kira-kira sebenarnya dari edukasi dan kampanye ini untuk mengatasi sampah sebenarnya apa sih Pak tantangan terbesar, kendala yang paling sulit yang pernah Bapak temuin gitu? Sebenarnya ini ada pola kan, ada pola. Jadi polanya adalah orang itu mau berpartisipasi atau mau berubah kalau dia mendapatkan akses informasi begitu. Akses informasi, kemudian dia akan melakukan diskusi, konsultasi, baru dia akan partisipasi, akan merubah perilaku mereka. Kalau basic informasi ini saja tidak bisa dipenuhi, orang tidak akan bisa mencari jalan kebenaran gitu loh. Jadi orang itu menuju jalan yang benar kalau dia diberitahu. Sekarang ini kan informasi tentang itu kan tidak seperti kemarin gitu kan ada galon gitu ya. Ada konflik tentang galon gitu karena galon mengandung bisphenol A. Seharusnya kan pemerintah itu menengahi gitu ya. Jadi ada juga temuan informasi tentang dioksin. Kita ini di Indonesia itu tidak punya laboratorium dioksin. Padahal aktivitas membakar itu kan luar biasa. Bahkan pemerintah kan itu membuat RDF, membakar plastik bayangkan. Itu kita tidak punya lab. Jadi orang akan menganggap Indonesia tidak apa-apa, aman-aman saja, tidak ada kontaminasi dioksin karena kita tidak punya laboratorium gitu. Jadi artinya kita ini sehat bukan karena kita tidak punya penyakit, tapi karena kita tidak punya laboratorium, alat yang bisa mendeteksi penyakit yang dalam tubuh kita begitu. Jadi ini kan informasi yang tidak diberikan oleh pemerintah. Jadi akses informasi. Nah, di sini mungkin Ekotun atau kami di Ekotun ya, saya kemudian berinisiatif untuk bagaimana menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakat. Kenapa tidak boleh membakar? Kenapa tidak boleh menggunakan air minum dalam kemasan? Kenapa nggak boleh minum pakai sedotan? Itu dijelaskan. Orang kan selalu bilang nggak boleh pakai sedotan, nggak boleh pakai botol, tapi nggak dijelaskan dampaknya. Kenapa? Gitu. Nggak boleh bakar plastik kan gitu. Itu seharusnya Kementerian Lingkungan atau pemerintah lagi harus punya memberikan gambaran atau narasi yang benar kepada masyarakat sehingga mereka bisa memilih, sehingga mereka bisa merubah perilaku mereka gitu. Jadi memang problemnya sekarang adalah bagaimana kita ini harus memproduksi informasi. Problemnya kan produsen kan seperti consumer good atau personal care atau makanan kan dia punya mengiklan di mana-mana gitu. Jadi selalu mengiklankan kalau mereka itu aman, mereka itu bisa dikonsumsi. Tapi tidak tahu bahwasanya mereka menghasilkan saset, botol air sekali pakai itu kan juga nggak bisa didaur ulang.
Biasanya kan di down cycle kan gitu. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat, bagaimana kemudian, informasi yang benar agar orang itu punya alternatif, punya, tahu resiko begitu loh. Ini yang kemudian harus, apa ya, kita sebagai civil society, organisasi, ikut turut mengedukasi masyarakat dengan edukasi yang benar begitu. Itu tantangannya sih sebenarnya. Iya betul Pak. Jadi emang kalau misalnya orang udah tahu sebab akibatnya nih, bahayanya kenapa, pasti akan lebih tergugah ya Pak hatinya untuk merubah perilakunya mereka sendiri. Oke, Iya, kemudian berarti yang tadi udah betul. saya tangkap, berarti langkah ke depannya yang akan Bapak terus lakukan adalah menyebarkan informasi seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk setiap masyarakat gitu ya Pak ya, agar Iya iya, mengurangi penggunaan betul. plastik gitu. Iya, ya prinsipnya kan begini kan, kita ini kan kalau di dalam masyarakat itu ada kayak piramida gitu kan. Jumlah yang paling banyak di atas yang pucuk itu kan sebenarnya paling sedikit adalah dia yang, tahu, mau memberitahu. Itu bagus, tapi sedikit jumlahnya. Yang bawah itu adalah orang yang tidak tahu, tapi mau mencari tahu. Ya haus informasi. Yang ketiga adalah piramida ketiga itu adalah dia tahu tapi tidak mau tahu. Ini yang banyak gitu loh. Banyak orang pintar tapi mereka berpihak pada orang-orang yang merusak lingkungan. Orang yang tahu tapi tidak mau tahu. Yang parah lagi yang di bawah itu adalah orang tidak tahu, tidak mau mencari tahu gitu. Nah, kemudian ya memang kita pahami betul orang-orang yang peduli itu sedikit. Ya memang tantangannya itu bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi atau mempublikasi atau mendiseminasikan lah informasi ini pada semakin banyak orang gitu loh. Memang itu sulit tapi harus dilakukan, harus ada yang melakukan gitu loh. Pekerjaan yang sulit begitu. Betul Pak, pentingnya rasa peduli ya Pak ya, bukan cuma rasa Ya, kalau kalau pintar doang tapi nggak peduli itu susah ya Pak iya ya. betul, betul sekali itu. Iya. Di sini Oke ada Pak. badai. Jadi Oh, 3 hari terakhir di Aceh ini badai, banyak pohon tumbang, banyak musim barat mulai datang di Aceh ini. oh gitu. Padahal Jadi cuacanya hujan panas ya deras, Pak ya. iya. Hujan deras, Oh, hujan hujan deras deras. terus badai lagi ya. Oh, Di hati-hati ya situ Pak saya ya. kira. Ya, ini maka di dalam ruangan ini. Iya. Oke Pak, kalau misalnya ngomongin tentang kejadian menarik Pak selama udah berapa tahun ya? Misalnya Bapak mendirikan Ekoton dari 96 berarti udah sekitar 24 sampai 25 tahun ya Pak. Iya Kira-kira kalau iya misalnya iya. untuk edukasi nih, mengedukasi masyarakat juga tentang pembersihan sungai dan segala macamnya, itu ada nggak sih Pak kejadian menarik yang pernah Bapak temuin? Nggak ada yang menarik, semua biasa-biasa. Nggak, kita itu nganggap ini ya biasa sih, biasa. Ya apa ya sering perjalanan seninya adalah seni mengedukasi orang dengan berbagai level pengetahuan dan berbagai level strata ekonomi gitu tuh akan menimbulkan tantangan sendiri sih. Jadi kita harus bisa jadi memahami orang gitu loh, memahami banyak orang, memahami ya memang awal-awal kita sangat keras, keras itu yang anggap hitam putih ya gitu. Artinya kan orang ini salah, terus kita tuh pernah melempari kantor gubernur, kantor dinas lingkungan dengan bangkai ikan gitu, kita lempari mereka. Kemudian intinya itu yang memang membuat shaming ya, naming and shaming itu membuat mereka malu. Tapi itu juga pada akhirnya itu ya tidak produktif. Kemudian orang semakin menjauh dari kita gitu. Jadi memang tapi caranya sih juga tadi beragam cara, kadang juga orang harus dipermalukan, kadang harus beri informasi dengan cara yang santun gitu. Tapi juga terlalu banyak santun akhirnya juga jadi santan kan, jadi gurih gitu. Jadi nggak ada rasanya. Maka harus yang non santun lah tadi dilempar di kantornya gitu. Jadi seperti kampanye-kampanye produsen itu kan sama. Sama kan saat ini kemarin itu ada di SCTV itu ada berita tentang tahu rasa plastik itu. Itu kan memang kasus lama kan, kasus lama kemudian tahun 2019 itu ya. Kita angkat kasusnya terus Bu Siti datang ke sana, Bu Vivi datang ke sana rame-rame gitu ya kayak ada atraksi apa terus habis itu bubar selesai gitu. Nah, ini sekarang kita ramekan lagi, sekarang rame lagi. Jadi Bu Siti rame kelabakan gitu. Sekarang ini hari ini tuh Gakum turun. Jadi ya itu harus dibuat keramaian. Sama juga tahun lalu itu ada limbah B3 yang disimpan di markas tentara gitu ya. Ternyata juga banyak orang KLHK yang jadi bagian dari itu, jadi itu kan harus didorong, harus ditunjuk-tunjukkan begitu loh. Jadi ada yang bilang, "Jangan gitu dong, jangan dipermalukan." Enggak bisa, mereka ini sudah
urat apa ya, urat malunya udah habis mungkin. Maka kalau kita seperti ini nggak bisa, lingkungan ini kan nggak prioritas kan di negeri ini. Jadi masih menjadi apa ya, kalau bicara anggaran gitu kan dinas lingkungan atau kementerian lingkungan kan dananya paling kecil gitu. Udah paling kecil kan itu. Pakai melarang-larang orang investasi kan itu. Itu menjadi kemudian apa ya, kayak kita tuh dimusuhi gitu, menghambat investasi gitu. Tapi ini kan apa masih kurang banyak kita harus mengeksploitasi kan. Kan sekarang ini banyak yang ketidakadilan kan itu. Orang sukanya mengeksploitasi tapi nggak ada cadangan gitu, dicadangkan. Jadi sepanjang perjalanan saya dari Lampung ke Aceh ini rusaknya luar biasa. Orang itu apa ya, mengalih fungsikan hutan jadi kayak sawit, terus sungai menjadi apa ya, sungai menjadi kuning gitu ya. Terus bahkan kemarin itu 2 hari yang lalu ada ikan mati massal di Nagan Raya di Aceh Selatan gitu. Jadi apa ya, kita ini kayak menukar gitu ya, menukar sumber daya alam kita dengan kenikmatan sesaat. Contohnya air. Jadi kita ini kan kebutuhan dasar kita kan air. Tapi orang bilang nggak apa-apa lah air sungai kotor, tapi kan untuk industri kan, industri untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi kita menjadi beli air, kebutuhan dasar kita tukar dengan tadi apa, kebutuhan sesaat. Gitu. Jadi nanti kita juga sakit karena air, jadi biaya uang yang kita kumpulkan karena merusak hutan, menanam sawit itu akan juga kembali pemulihan kesehatan kita, menyehatkan sungai, menyehatkan tubuh kita gitu loh. Jadi kita harus berpikir lebih bijak tadi, lebih bijak, lebih adil. Kalau kemudian ya kembali klise gitu ya, bumi ini bukan milik kita tapi titipan anak cucu kita. Kita ini kan kayak seperti merampas habis gitu loh. Apa? Bumi titipan anak cucu kita gitu loh. Jadi semua ditabrak kan, AMDAL, regulasi, baku mutu, semua orang menabrak. Tidak ada orang yang mewakili lah, mewakili sungai, mewakili hutan gitu loh. Begitu sih Safira. Panjang ini Iya, ceritanya nanti. nggak apa Pak. Emang berbagai macam perilaku manusia tuh pasti apa ya namanya, cara cara untuk ngingetinnya juga pasti harus beda-beda ya Pak ya. Iya, beragam ya. Oh, nah kan kalau ngelihat perilaku masyarakat Indonesia yang macam-macam nih Pak untuk misalnya nggak menjaga lingkungan. Hmm. Kira-kira menurut Pak Pregi itu berapa lama sih Indonesia bakalan bisa memiliki sungai dan perairan yang bebas sampah? Bapak seberapa seberapa optimis akan hal tersebut? Ya, ini tergantung. Maka kan kami ini sedang melakukan ekspedisi Sungai Nusantara ini kan dalam rangka itu. Dalam rangka nanti 2024 kita kan ada pemilihan besar kan, pemilihan legislatif, pemilihan presiden gitu. Maka tahun 2022 ini kita kumpulkanlah semua kondisi existing sungai kita gitu. Sungai kita ya. Kemudian tahun 2023 kita akan kampanyekan. Kita akan agar kemudian di dalam mindset orang itu ada pikiran tentang sungai gitu. Maka nanti ya kita harus harapan kami 2024 itu pemimpin-pemimpin kita itu punya orientasi bangunannya lebih pada memikirkan apa sungai gitu loh, ada efek-efek terhadap sungai. Jadi kita ingin menjadikan sungai itu di hatimu gitu. Gitu. Jadi tahun ini itu kita lagi mengumpulkan data 2023 kita akan kampanye agar sungai menjadi dalam hati orang, kemudian juga ya orientasi, kemudian perspektif orang terhadap sungai itu lebih lebih jernih, lebih lebih adil lah gitu. Agar kemudian orang kan sekarang nggak mikirin sungai. Semua orang kan buang sekarang ini temuan kami orang buang sampah ke sungai kan. Buang sampah plastik ke sungai. Padahal sungainya untuk air minum gitu loh. Sampai kapan ini bisa terjadi? Sampai ya 10-20 tahun. Di Eropa itu ya hampir ada yang 50 tahun. Jadi indikatornya itu ikan. Jadi ikannya bisa kembali lagi, ikan trout, ikan salmon. Jadi tahun 80-an itu Sungai Rhine di Eropa itu tercemar sehingga orang nggak bisa mandi, bahkan ikan mati gitu. Tapi kemudian 20 tahun kemudian itu bisa pulih, maka jadi apa daya tarik wisata juga di Swiss, di Jerman, di Prancis, di Belanda orang menyusuri Sungai Rhine kan gitu. Menjadi senang ke sana. Padahal dulu dia pernah mati. Eh, Sehingga tergantung komitmen pemerintah. Maka menurut saya, makanya kan pemerintahnya harus paham tentang itu. Dan pemerintah kan dipilih oleh rakyat. Memang rakyat harus diisi tentang informasi tentang lingkungan. Jadi saya optimis karena tadi meskipun banyak yang kotor, ada juga beberapa sungai yang masih bagus karena jangan lupa kita tuh punya 4.000 sungai di 4.000 sungai, 68 sungai nasional gitu loh. Maka ya dengan semakin banyak kita suarakan itu, ya ini seberapa cepat ini bisa pulih, seberapa banyak kita memberitahukan gitu. Jadi menggerakkan orang-orang untuk mau menjaga sungai.
sungainya ini kotor, mati karena kan nggak ada yang menjaga gitu. Jadi ya semakin banyak komunitas yang tumbuh, semakin banyak orang membicarakan sungai, jadi ini akan menjadi lebih cepat lah. Ya 10-20 tahun lah akan ada perubahan tentang apa pemikiran orang terhadap sungai. Begitu Safira. Kita sudah berada di penghujung wawancara hari Oh, ini. ujung ya. Ada terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira kalau misalnya dari Pak Prigi, pesan dan harapan apa yang pengen Bapak sampaikan untuk dalam rangka nih perayaan World Ocean Day tahun 2022? Iya, kita ini kan apa ya? Ya banyak yang ngomong kita nggak punya planet B kan gitu. Planetnya cuma satu. Terus kalau kita sering bicara kasih sayang, cinta kasih, itu kan menurut saya itu omong kosong karena kalau kita cinta, kalau kita punya kasih kan kita akan mewariskan bumi yang lebih baik pada anak cucu kita kan. Kalau pola yang kita lakukan sekarang ini yang konsumerisme menghasilkan banyak sampah itu kan sama dengan meninggalkan beban pencemaran yang luar biasa dan jangan lupa tahun 2050 itu prediksi apa PBB itu jumlah plastik di laut akan lebih banyak dibandingkan jumlah ikan gitu. Padahal tahun 2050 konsumsi protein kita sudah mulai bergeser ke lautan. Gitu. Jadi ini sekarang ini kita kayak menanam investasi kerusakan pada meracuni sumber makanan kita gitu loh. Jadi kita harus apa ya? Kita harus mengulangi pola konsumsi kita. Ternyata gaya hidup kita itu berpengaruh pada kelanjutan bumi kita. Jadi gaya hidup kita ini yang harus dikoreksi lagi gitu loh. Tidak konsumeris. Kan sederhana sekali kan ini kan. Jadi dari semakin makmur semakin banyak kan sampah yang kita hasilkan itu. Maka kita harus semakin makmur, harus bijaksana, harus kemudian apa ya? Selalu berpikir gitu loh. Apa membelanjakan uang kita itu harus berpikir apakah ini bisa memberikan kontribusi positif atau memberikan kita ini kan selalu pilih yang murah kan gitu. Plastik itu kan murah, pilih yang murah. Jadi kita tuh kayak pelit gitu. Jadi kita ini pelit sekali. Kita tidak apa ya, tidak berpikir panjang gitu, kita berpikir pendek. Terus yang terpenting itu yang menurut saya adalah mari kita jadi orang yang tadi, orang yang tahu, orang yang mau tahu dan mau memberitahu gitu. Tidak kemudian menjadi bagian orang yang apa tahu tapi tidak mau tahu. Jadi lebih pada menguntungkan enaknya sendiri, apa keluarganya sendiri, tapi kemudian itu merusak atau merugikan orang lain. Maka mari kita menjadi orang yang apa ya? Ya sebaik-baik orang itu kan adalah yang memberikan manfaat pada banyak orang gitu. Maka menurut saya sih harus tadi kalau kita punya pengetahuan, mari kita memberitahu dan mari kita berbagi pengetahuan pada banyak orang. Gitu. Pada intinya harus punya rasa peduli yang tinggi, mau membangun rasa peduli juga, dan juga mau untuk menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Dan jangan lupa gunakan media sosial kalian, kita yang punya IG, yang punya Twitter dengan ya contoh-contoh best practice lah, cara menyelamatkan lingkungan dengan cara kita gitu loh. Jadi bagaimana mengurangi penggunaan botol sekali pakai, tidak menggunakan sedotan, tidak menggunakan tas kresek, tidak menggunakan styrofoam itu dibagi ya lewat IG, lewat YouTube. Mari kita bagikan pengalaman kita tuh bisa hidup tanpa plastik sekali pakai. Betul Pak, sekarang media sosial jadi media paling besar untuk menyampaikan informasi Pak. Semuanya orang seluruh dunia bisa tahu. Iya dan kalau punya uang banyak bikin film kayak saya. Saya sudah punya banyak 2 film. Oh 3 film saya. Saya punya film Story of Plastic, Full of Plastic, sama Plastic Diamond. Nanti akan di Netflix tahun depan. Jadi yang tahun ini jangan lupa 2 Juni tonton di Netflix ya, Full of Plastic. Oh, yang punya duit jadilah bintang film, buatlah film. Mantap Pak, betul Pak. Doain semoga semua orang banyak duit biar bisa bikin film ya Pak ya. Yo. Dan jangan lupa ikuti ada juga ekspedisi 3 sungai itu di googling aja ya di YouTube bagaimana nasib sungai di Pulau Jawa saat ini. Oke, siap. Mantap. Terima kasih banyak Pak Prigi untuk perspektif dan juga insight-insight menariknya, informasinya, pengalamannya. Terima kasih banyak Pak Prigi. Dan ini setiap jalan kebaikan tuh pasti menemukan jalannya dan setiap kita apa ya pasti ada jalan dan kalau kita bicara rezeki itu waduh luar biasa. Kalau kita tidak hanya mikir dari sini, mikirkan
Apalagi mikirkan sungai ya, mikirkan orang lain gitu. Kita kan selalu ini kan terkungkung takut kan, takut nggak makan, takut nggak bisa bergaya kalau mikirin orang lain kan. Tapi ternyata itu semua salah. Kalau kita semakin memikirkan apa ya, sungai, memikirkan kebahagiaan komunal itu akan lebih apa ya, lebih menyenangkan dan itu akan lebih apa membuat kita itu lebih bisa bermanfaat begitu. Pasti ada aja jalannya, ada aja rezekinya ya Pak ya. Ya, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Prigi Ya, sudah Safira. meluangkan waktunya siang ini. Ya, oke. Kak Zura ada yang ingin disampaikan juga? Oke, wah menarik banget nih Pak Prigi, banyak Ya banget. dong, saya kok. Selain harus bikin film, tadi juga follow media-media sosial yang tentunya Iya. bisa memberikan insight kayak Ways for Change atau Ekoton dan lain-lain. Oh iya, benar. Tapi kita juga harus jadi sumbernya. Setiap IG medsos kita juga harus menyebarkan informasi yang ya tadi contoh-contoh best practice tadi itu. Yes, tapi aku tadi kepikiran nih dari salah satu pernyataan Pak Prigi, itu menarik banget kayaknya buat jadi konten yang bilang kalau fakta dari sperma laki-laki itu ternyata mengalami penurunan kesuburan karena salah satunya plastik tadi ya Pak. Itu ada jurnalnya banyak itu. Jurnalnya tahun 2018, 19, 2000 malah ada bukunya, ada di YouTube. Penurunan kualitas dan kuantitas. Karena kan orang-orang di luar negeri itu kan di Amerika dan Eropa makannya kan pakai microwave ya. Jadi kan ada pizza, spaghetti udah siap tinggal masukkan microwave itu. Bayangkan microwave kan panas itu. Terus packagingnya kan akan apa ya mengurai bahan kimia dan itu akan terkontaminasi dalam plastik. Ada 10.000 bahan plastik loh, bahan tambahan kayak petalat, pelentur, bisphenol A, pengeras, pigmen warna, anti minyak, anti lemak, macam-macam di dalam apa plastik itu bahan kimia yang ditambah aditifnya itu. Itu yang kemudian lumer dan masuk dalam makanan kita gitu. Wah, oke. Begitu. Menarik banget Pak Prigi. Pak Prigi, terima kasih banyak atas ya yang sudah diluangkan untuk kami mau. Saya senang sekali bisa diundang sama Ways for Change. Kebanggaan bagi kami lah untuk bisa berkontribusi dan yang intinya kan senang aja ngomong, semakin banyak orang yang mau dengar omongan saya kan semakin bagus. Betul. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Prigi. Nanti untuk kontennya nanti bisa kalau udah jadi aku bisa kabarin juga ke Pak Prigi ya Pak. Siap. Siap. Ya. Salam ke Pak bosmu ya. Siap, ke Mas Ano ya Mas. Ya. Oke. Yes, sehat semuanya. Bye-bye Bapak. Selamat menjalankan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ways for Change.